Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baifa Nadia dengan NIM A1C221084 dari kelas R002, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester Psikologi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Noverma SPD MPD. Baiklah, di sini saya mendapatkan materi tentang formasi konsep matematika. Formasi konsep matematika terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, menjelaskan tentang formasi konsep matematika. Yang kedua, abstraksi dan klasifikasi. Yang ketiga, penamaan konsep matematika. Yang keempat, konsep komunikasi formasi matematika. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama atau penjelasan yang pertama mengenai formasi konsep matematika. Matematika memiliki karakteristik tertentu, dan salah satu karakteristiknya adalah objeknya bersifat abstrak. Konsep merupakan salah satu dari objek matematika. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian konsep beserta contohnya dalam matematika. Yang pertama, konsep adalah pengertian atau ide abstrak yang memungkinkan seseorang menggolongkan objek atau kejadian dan menentukan apakah suatu objek atau kejadian merupakan contoh atau bukan contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konsep adalah ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret. Seperti Farrell dan Palmer mendefinisikan konsep sebagai suatu klasifikasi dari objek-objek, sifat-sifat objek, atau kejadian-kejadian yang ditentukan dengan cara mengabstraksikannya. Selanjutnya, Gagne mengemukakan bahwa konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang meyakinkan orang dapat mengklasifikasi objek-objek atau kejadian ke dalam contoh atau bukan contoh dari suatu objek tertentu. Misalnya, seorang siswa memahami konsep luas segitiga, maka siswa tersebut akan dapat membedakan rumus luas segitiga dan rumus luas bangun datar yang lain. Kemudian, Sojadi mengatakan bahwa konsep-konsep dalam matematika pada umumnya disusun dari konsep-konsep sebelumnya. Misalnya, konsep pangkat disusun dari konsep perkalian. Konsep luas segitiga disusun dari konsep luas persegi panjang. Konsep luas trapesium disusun dari konsep luas segitiga. Berarti, konsep-konsep sebelumnya yang dipahami siswa sangat dibutuhkan untuk mengkonstruksi suatu konsep baru. Agar pemahaman akan konsep-konsep matematika dapat dipahami oleh siswa, lebih mendasar harus diadakan pendekatan belajar dalam mengajarkan konsep, antara lain, yang pertama, siswa yang belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkret dan membuat abstraksinya dari konsep-konsepnya. Yang kedua, materi pelajaran yang akan diajarkan harus ada hubungannya atau pengaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, supaya siswa memperoleh sesuatu dari belajar matematika, harus mengubah suasana abstrak dengan menggunakan simbol-simbol. Contoh, jika kita menyebut kubus di depan para siswa, apa yang seharusnya dibayangkan dalam pikiran mereka? Dapatkah mereka mencontohkan benda yang termasuk kubus dan sebaliknya, contoh benda yang bukan kubus? Kubus merupakan salah satu contoh dari konsep. Jika fakta merupakan kesempatan, maka konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang mengklasifikasikan suatu objek dan menerangkan apakah objek tersebut merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Dengan demikian, seorang siswa dikatakan telah menguasai konsep kubus jika ia mampu menentukan bangunan-bangunan ruang yang termasuk kubus dan yang bukan kubus. Berdasarkan pemahaman
maka suatu konsep bukanlah untuk dihafal, tetapi untuk dipahami maknanya. Secara umum, ada 3 cara mengajarkan konsep. Yang pertama, membandingkan objek matematika yang termasuk konsep dan yang bukan konsep. Sebagai contoh pada konsep balok. Kardus merupakan contoh objek yang berbentuk balok, sedangkan kaleng susu bukan atau tidak termasuk balok. Contoh yang kedua, pendekatan dedukatif. Artinya, proses pembelajaran dimulai dari definisi dan diikuti contoh-contoh dan yang bukan contoh. Misalnya pada konsep persamaan linier. Mula-mula kita paparkan definisi persamaan linier, yaitu persamaan derajat atau pangkat tertinggi. Variabelnya adalah 1. Selanjutnya kita tuliskan beberapa bentuk persamaan dan meminta siswa mengklasifikasikannya. Apakah persamaan tersebut merupakan persamaan linear atau bukan persamaan linear? Contoh yang ketiga, pendekatan induktif. Artinya, proses pembelajaran diawali dengan contoh-contoh dan diikuti dengan pemaparan definisi yang tepat berdasarkan contoh-contoh tersebut. Misalnya, kita ingin memahami konsep pernyataan. Awalnya kita paparkan beberapa bentuk kalimat dan siswa diminta menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Seperti contoh, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Contoh yang kedua, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, barulah kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan adalah kalimat yang ditentukan dengan benar atau salahnya secara pasti. Sedangkan kalimat yang tidak bisa ditentukan benar atau salahnya disebut dengan kalimat terbuka. Pemilihan cara atau metode ketika kita ingin memaparkan atau mengajarkan suatu konsep kepada siswa haruslah disesuaikan dengan konsep yang ingin diajarkan, kondisi siswa, sarana, atau medianya pembelajaran yang tersedia, dan faktor-faktor lain yang terkait. Pada materi pertama ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemahaman konsep. Pemahaman konsep sangat penting, karena dengan penguasaan konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Pada setiap pembelajaran diusahakan lebih ditekankan pada penguasaan konsep, agar siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lebih seperti penalaran, komunikasi, koneksi, serta pemecahan masalah. Penguasaan konsep adalah merupakan tingkatan hasil belajar siswa sehingga dapat mendefinisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahan pelajaran dengan menggunakan kalimat sendiri. Dengan kemampuan siswa menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah mampu memahami konsep atau prinsip dari suatu pelajaran, meskipun penjelasan diberikan mempunyai susunan-susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberi atau yang dimaksud. Mengingat pentingnya pemahaman konsep tersebut, menurut Hibbert dan Charpenter, pengajaran yang menekankan kepada pemahaman mempunyai sedikitnya 5 keuntungan. Yang pertama, pemahaman memberikan generatif. Artinya, bila seseorang telah memahami suatu konsep, maka pengetahuan itu akan mengakibatkan pemahaman yang lain, karena adanya jalinan antar pengetahuan yang dimiliki siswa, sehingga setiap pengetahuan baru melalui keterkaitan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, pemahaman memacu ingatan. Artinya, suatu pengetahuan yang telah dipahami dengan baik akan diatur dan dihubungkan secara efektif dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain melalui pengorganisasian skema dan akan pengetahuan secara lebih efisien di dalam struktur kognitif berpikir sehingga pengetahuan itu lebih mudah diingat. Yang ketiga, pemahaman menguranginya banyak hal yang harus diingat. Artinya, jalinan yang terbentuk antara pengetahuan yang satu dengan yang lain dalam struktur kognitif, siswa yang mempelajarinya dengan penuh pemahaman merupakan jalinan yang sangat baik. Yang ketiga, pemahaman meningkatkan transfer belajar.
Artinya, pemahaman suatu konsep matematika akan diperoleh dengan aktif dengan menemukan keserupaan dari berbagai konsep tersebut. Hal ini akan membantu siswa untuk menganalisis apakah suatu konsep tertentu dapat diterapkan untuk suatu kondisi tertentu. Yang kelima atau yang terakhir, pemahaman mempengaruhi keyakinan siswa. Artinya, siswa yang memahami matematika dengan baik akan mempunyai keyakinan yang positif yang selanjutnya akan membantu perkembangan pengetahuan matematikanya. Berdasarkan keuntungan belajar dalam menekankan pemahaman, maka pembelajaran matematika juga sebaiknya dimulai dengan menekankan pada pemahaman konsep, materi. Pemahaman konsep yang pertama mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya. Yang kedua, mampu menyajikan situasi matematika ke dalam berbagai cara serta mengetahui perbedaan-perbedaannya. Yang ketiga, mampu mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Yang keempat, mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur. Yang kelima, mampu memberikan contoh-contoh dan kontra dari yang dipelajari. Yang keenam, menerapkan konsep secara algoritma. Yang ketujuh, mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari. Materi atau bagian yang kedua yaitu mempelajari konsep matematika. Matematika tidak hanya bisa dipelajari dari kejadian-kejadian nyata sehari-hari, melainkan juga dari hal-hal yang secara langsung atau yang kita alami. Bagian terpenting dalam mengajarkan matematika ialah bagaimana mengkomunikasikan ide-ide matematika dan tidak hanya menerima apa yang kita kuasai saja. Sebaliknya, yang sangat kita tidak diharapkan adalah terjadi kekuatan atau ketidaksukaan seumur hidup terhadap matematika. Biarpun prinsip awal belajar matematika mudah dimengerti, namun untuk menyesuaikannya perlu berpikir keras. Ada dua prinsip mempelajari matematika. Yang pertama, konsep yang lebih tinggi memiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepada siswa hanya dari sebuah definisi, melainkan dengan mengatur sedemikian rupa sehingga ia menemukan sejumlah contoh-contoh yang cocok. Contoh yang kedua, dalam matematika, contoh-contoh selalu mendasari banyak konsep. Ini berarti bahwa contoh-contoh itu harus dikuasai di dalam pemikiran siswa, sehingga konsep-konsep itu dapat dikuasai oleh siswa. Untuk mencapai pembelajaran pemahaman konsep peserta didik dalam matematika bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena pemahaman tersebut suatu konsep matematika dilakukan secara individual, serta setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami konsep matematika. Namun demikian, peningkatan pemahaman konsep matematika perlu diupayakan demi keberhasilan peserta didik dalam belajar. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru dituntut untuk profesional dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu mendesain pelajaran matematika dengan metode, teori, atau pendekatan yang mampu menjadikan siswa sebagai subjek belajar, bukan lagi objek belajar. Dan materi yang kedua yaitu abstraksi dan klasifikasi matematika. Istilah konsep sering digunakan, tetapi tidak mudah untuk didefinisikan, karena tidak ada definisi secara langsung dan tepat untuk mengartikan apa konsep itu sendiri. Konsep matematika adalah sebuah pengertian yang abstrak, misalkan pada kasus perkembangan bayi pada masa praverbal. Dapat dijelaskan, yang pertama, seorang bayi yang berumur 12 bulan, ketika ia mendapati botol susunya yang kosong, ia akan merangkak menghampiri 2 botol anggur yang kosong. Kemudian ia meletakkan botol susunya tersebut di samping botol anggur yang kosong tersebut. Yang kedua, seorang bayi berumur 2 tahun, dia melihat bayi lain merangkak, kemudian membelai kepalanya dan menepuk-nepuk punggungnya.
Dia melakukan ini karena ia melihat kebanyakan orang lain memperlakukan hal yang sama, tetapi tidak pernah melihat sebelumnya perlakuan pada bayi yang lainnya. Dari contoh kasus dapat disimpulkan, pertama, mereka mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang kedua, memasangkan dari pengalaman-pengalaman mereka ke dalam kelompok. Kita pun melakukan hal yang sama, yaitu kita mengambil pengalaman yang lalu untuk kita terapkan pada situasi saat ini. Aktivitas ini secara otomatis kita lakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Pada tingkatan bawah, kita mengelompokkan. Setiap kita mengenal sebuah objek sebagai salah satu yang telah kita lihat sebelumnya, dan ternyata tidak semua pengalaman ini sama, sampai kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan itu secara nyata. Dari perubahan-perubahan ini, kita mengabstraksikannya ke dalam keberagaman sifat-sifat ke dalam ingatan kita dalam jangka waktu yang lebih lama dari sesuatu yang kita lihat secara sepenggal-penggal dari sebuah objek. Konsep terbentuk dari sejumlah pengalaman yang memiliki kesamaan secara umum. Ketika konsep pertama terbentuk, kita bisa mengatakannya sebagai contoh-contoh konsep. Sehingga semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin banyak pula konsep-konsep yang kita punya. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu penamaan konsep matematika. Perbedaan antara konsep dan penamaan adalah hal yang sangat penting. Konsep adalah sebuah ide, sedangkan nama konsep adalah sebutan atau sesuatu yang bisa ditulis yang berkaitan dengan ide tersebut. Hubungan ini terbentuk setelah konsep terbentuk atau selama proses konsep dibentuk. Dan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara nama dan konsep itu sendiri karena kaitannya yang sangat erat. Penamaan ini sangat penting untuk menghindari miskonsepsi atau salah pengertian yang lainnya. Ada beberapa sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penamaan. Yang pertama, peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Yang kedua, penyebutan bagian. Penamaan suatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri khas yang dari benda tersebut dan yang sudah kita ketahui umumnya. Yang ketiga, penyebutan sifat khas. Penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada benda itu hampir sama dengan pras pro toto. Gejala ini merupakan peristiwa semantik. Dalam peristiwa ini terjadi transposisi makna dalam pemakaiannya, yakni perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Di sini terjadi perkembangan, yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol itu. Sehingga akhirnya kata sifatnya itulah yang menjadi nama bendanya. Yang keempat, penemu dan pembuat. Nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat biasanya nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama peristiwa sejarahnya. Yang kelima, tempat asal. Sejumlah nama benda yang dapat ditelusuri berasal dari nama asal benda tersebut. Yang keenam, ada sejumlah benda yang namanya diambil dari bahan pokok benda itu sendiri. Yang ketujuh, keserupaan. Dalam praktek berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Yang kedelapan, pemendekan. Penamaan yang didasarkan hasil penggabungan unsur-unsur huruf dan beberapa suku kata yang digabungkan menjadi satu.
Yang kesembilan atau yang terakhir, penamaan baru. Penamaan baru dibentuk dan untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Karena kata atau istilah lama yang sudah dianggap kurang tepat, kurang rasional, tidak halus, atau kurang ilmiah. Berhubungan dengan konsep penggunaan nama dalam menghubungkan suatu objek, menolong kita untuk mengklasifikasi, yaitu untuk mengenali suatu benda termasuk ke dalam kelas yang sudah ada. Penamaan dapat juga berperan, yaitu secara maksimal, kadang-kadang penting, dalam pembentukan konsep baru. Jika nama yang sama muncul dari pengalaman-pengalaman yang berbeda, akan mempengaruhi kita untuk mengelompokkan pengalaman itu ke dalam pikiran kita, dan kemudian mengabstraksi kesamaan interaksinya sehingga membuat kita untuk memisahkan sekelompok mereka sendiri-sendiri. Materi yang keempat atau materi yang terakhir, kita akan membahas tentang konsep komunikasi formasi matematika. Bahasa digunakan untuk mempercepat pembentukan suatu konsep dengan mengumpulkan dan memisahkan yang termasuk contoh maupun yang bukan contoh. Apakah bahasa itu juga dapat mempersingkat proses pendefinisian suatu konsep secara verbal? Pada umumnya, dalam matematika, hal tersebut kerap kali terjadi. Jadi, untuk menemukan suatu pikiran utama atau ide dari suatu definisi adalah dengan memberikan contoh-contoh. Misalkan, kita ingin menjelaskan konsep merah pada orang buta yang sejak lahir. Makna suatu kata adalah konsep yang diasosiasikan dengan kata tersebut. Jadi, tugas kita sekarang adalah membuat orang buta tersebut untuk membentuk konsep merah dan menghubungkan dengan kata merah. Ada dua cara yang digunakan. Pertama, dengan cenderung bersifat ilmiah dan mungkin membuat tertarik dengan warna fotografi. Kita dapat memberikan definisi merah dengan mengatakan merah adalah warna yang panjang gelombang cahayanya adalah 0,06 mikron. Apakah sekarang dia mengerti konsep merah? Tentu saja tidak. Definisi tersebut mungkin berguna untuknya, meskipun dapat berguna untuk tujuan lainnya. Dengan sengaja, pada suatu kejadian, kita menunjukkan beberapa jenis benda yang berbeda dan mengatakan ini suatu diari merah, dasi merah, sweater merah, buku merah, botol merah, dan seperti warna merah lainnya. Dengan cara ini, kita membantu dia untuk menyusun konsep tersebut dalam waktu yang bersamaan. Suatu kumpulan dari pengalaman tersebut yang kita harapkan adalah proses abstraksi sifat umum dari merah. Penamaan di sini digunakan sebagai suatu kelompok yang telah dijelaskan. Proses abstraksi yang sama juga dapat terjadi dalam kebeningan, tetapi ini mungkin membutuhkan waktu yang lama dan tidak mencantumkan merah. Jika kita bertanya dengan pernyataan yang berbeda, apa itu merah? Kita tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan contoh-contoh. Misalkan warna adalah merah, biru, kuning, hijau, hitam, dan masih banyak yang lainnya. Dan hal itulah yang menjadi konsep kita tentang warna. Jika dan hanya jika kita telah memiliki konsep tersebut di pikiran kita, pemahaman mereka sebenarnya belum cukup. Lalu dengan pengumpulan kata-kata yang terkait dengan konsep dan menyusunnya untuk dia serta memungkinkan dengan sedikit keraguan dan dilanjutkan dengan proses pengabstraksian. Penamaan merupakan faktor utama dari proses pengabstraksian dan tidak sekedar sesuatu yang bermanfaat. Secara umum, konsep dibedakan menjadi dua. Pertama adalah konsep yang diturunkan secara sensorik dan pengalaman motorik dari lingkungan. Misalkan merah, ringan, panas, manis. Konsep ini biasa juga disebut konsep utama. Selanjutnya, untuk konsep yang kedua adalah konsep yang diturunkan dari konsep utama. Konsep ini disebut dengan konsep sekunder. Misalkan konsep A adalah contoh dari konsep B, maka kita akan mengatakan bahwa konsep B lebih tinggi dari konsep A. Dapat juga dikatakan bahwa konsep A merupakan turunan dari konsep B.
Jadi semakin abstrak, maka berarti akan semakin mudah memindahkan dari pengalaman yang terjadi di lingkungan. Terdapat hubungan gagasan antara konsep dan hierarki konsep. Dapat dilihat dengan jelas ketika seseorang berpikir tentang definisi merah adalah suatu bentuk pengalaman atau pemahaman persepsi yang berbeda konsep. Merah bisa saja digunakan untuk dua hal yang berbeda, misalnya warna dan cahaya, sehingga hanya dibentuk apabila konsep tersebut disebut sebagai contoh tentang warna merah, hijau, biru, hitam, dan masih banyak yang lainnya. Pada umumnya, konsep yang lebih tinggi membuat orang susah untuk mengkomunikasikan dengan mendefinisikan saja, tetapi mengumpulkan sesuatu yang terkait konsep tersebut untuk menjadi suatu pengalaman yang disertai contoh yang tepat. Dalam matematika, tidak hanya konsep abstrak yang jika dibandingkan konsep dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga pengajaran langsung yang menjadi bagian yang penting yang masih membutuhkan abstraksi yang lebih besar. Komunikasi konsep ini, matematika ini juga sangat sulit. Pada bagian ini terjadi kedua belah pihak antara pemberi dan penerima konsep. Baiklah, dari penjelasan saya dapat kita simpulkan bahwa pemahaman konsep merupakan hasil dari belajar. Pemahaman atau comprehension mempunyai beberapa tingkat kedalaman, arti yang tidak sama. Konsep dalam matematika adalah pandangan baru abstrak yang memungkinkan orang dalam mengklasifikasi objek-objek atau insiden-insiden serta menentukan apakah objek atau peristiwa itu merupakan contoh atau bukan berasal dari ide abstrak tersebut. 3 konsep pada matematika dapat diperkenalkan. Salah satu dari objek matematika. Konsep adalah pengertian atau ide abstrak yang memungkinkan seseorang menggolongkan objek atau kejadian dan menentukan apakah suatu objek atau kejadian merupakan contoh atau bukan contoh. Seperti kata Farrell dan Farmer mendefinisikan bahwa konsep sebagai suatu klasifikasi dari objek-objek, sifat-sifat objek atau kejadian-kejadian yang ditentukan dengan cara mengabstraksikannya. Berarti konsep-konsep sebelumnya yang dapat dipahami siswa sangat dibutuhkan untuk mengkonstruksi suatu konsep baru. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi saya, yang mana materi saya mencakup tentang formasi konsep matematika. Telah saya jelaskan keempat materi tersebut. Di sini saya menjelaskan tentang formasi konsep matematika. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.